Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajar Kisha Putra, NIM 105200293 dari kelas 1B Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di video ini saya akan membahas materi tentang demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi itu adalah suatu bentuk atau suatu sistem pemerintahan yang segenap rakyatnya itu turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya, atau bisa disebut pemerintahan rakyat. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya. Inti dari demokrasi itu adalah pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa tidaklah sama, mengingat undang-undang dasar yang berlaku pun berganti-ganti. Pergantian undang-undang dasar tersebut dapat menyebabkan pergantian suatu sistem pemerintahan. Demokrasi sendiri terbagi lagi menjadi beberapa macam. Macam-macam demokrasi. Yang pertama tuh berdasarkan fokus perhatiannya. Fokus perhatiannya itu terdiri dari demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Kemudian yang kedua ada berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yang terdiri dari demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi langsung di sini merupakan sebuah demokrasi yang mengikut sertakan rakyatnya dalam mengenai penentuan dan juga pemilihan keputusan tertentu kepada suatu negara. Misalnya seperti dengan adanya milu, atau bisa kita sebut dengan pemilihan umum. Demokrasi tidak langsung merupakan sebuah demokrasi yang di dalamnya memasukkan seluruh rakyat dalam suatu negara di dalam suatu bentuk pengambilan keputusan. Adapun contoh dari demokrasi jenis ini adalah adanya ketetapan oleh wakil rakyat seperti DPR, DPD, DPRD, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara itu bisa disebut negara demokrasi adalah telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya prinsip demokrasi itu ada 11. Yang pertama ada kedaulatan di tangan rakyat, kedua pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, ketiga pemerintah berdasar hukum atau konstitusi, keempat ada peradilan yang bebas dan tidak memihak, kemudian kelima ada pengambilan keputusan atas musyawarah, kemudian yang keenam adanya partai politik dan organisasi sosial politik, yang ketujuh ada pemilu yang demokratis, kedelapan peradilan yang bebas dan tidak memihak, kesembilan pengambilan keputusan atas musyawarah, kesepuluh adanya partai politik dan organisasi sosial politik, dan yang terakhir yang ke-11 ada pemilu yang demokratis. Adapun ciri-ciri suatu negara yang menganut sistem demokrasi itu adalah keputusan pemerintah untuk semua rakyat, menjalankan konstitusi, dan adanya perwakilan rakyat. Tegaknya demokrasi sebagai sebuah tatanan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, ekonomi, sosial, dan politik sangat bergantung pada keberadaan dan
peran yang dijalankan oleh unsur-unsur penopang tegaknya demokrasi itu sendiri. Perjalanan demokrasi di Indonesia yang kita tahu sudah begitu lama, begitu panjang, tentu mengalami banyak cobaan. Namun, kegigihan bangsa kita ini mampu dan bisa melewati masalah demokrasi yang ada itu sendiri. Tak salah jika salah satu lembaga penelitian di Amerika yang bernama Freedom House pernah mengumumkan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang berkembang yang paling sukses dalam menjalankan sistem demokrasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.